Oke, dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube-nya Dadang Abdi Karya, dulur. Di kesempatan hari ini, Dadang berada di Desa Perunggahan, Kabupaten Tuban, dulur, untuk melihat secara dekat ya keberadaan kandang yang viral ini, dulur. Kandang ini berkapasitas 100 ekor dan ini adalah kandang yang modern. Dan bagaimana penelusurannya Dadang? Untuk itu ikuti terus jejaknya Dadang Abdi Karya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo dulur-dulur peternak sapi dimanapun Anda berada, jangan lupa like and subscribe channelnya Dadang Abdi Karya. Ojo lali yo rek. Oke, dulur, sekarang sudah masuk di kandangnya Mas Heri ini ya, di Desa Perunggahan Lor, perbatasan dengan Desa Tegalagung, untuk mencoba melihat secara langsung keberadaan kandang yang besar dan modern ini. Cara pola pakannya juga ini beda dari yang lain, dan posisi kandangnya, denah kandangnya juga berbeda. Ini saya berhadapan dengan sang perawat sapi. Kandang ini kapasitas kurang lebih 100 ekor dan dibangun 2 tahun yang lalu. Dan ini kandangnya ada sekitar 35 ekor sapi yang menghuni. Karena kemarin pas hari Idul Adha semuanya keluar, jadi ini sisanya ada sekitar 35-an. Dan sapi-sapi ini dirawat di kandang ini udah sekitar 4-5 bulan, dulur. Dan dengan pola pakan yang sangat sedikit, ini Mbah Hae bilang sapi ini makannya hanya dengan onggo dele sama katul, dan dioplos memakai molasses atau tetes tebu dicampur garam dan ada air sedikit. Enggak usah difermentasi, dulur. Setelah diguyur pakai air garam dan campuran molasses atau tetes tebu, diaduk rata, langsung diberikan. Inilah keuntungan memilih dedek yang halus, dan jangan memilih dedek yang serabutan kayak gitu. Biasanya serabutnya, kulit arinya luar padi itu digiling menjadi dedek halus, ternyata itu banyak endapan. Dan untuk itu pilihlah dedek yang benar-benar berkualitas. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus ya. Ini saya berada di sini untuk mereview secara langsung. Dan dengan desain kandang yang begini, mungkin ini kandang nampak selalu bersih, dulur. Dilihat dari sapi-sapi yang dirawat di sini, ini kelihatannya sapinya sangat nyaman sekali. Dan dengan desain kandang yang luas di pinggiran kota Tuban sebelah selatan ini, dulur, dekat dengan ring road. Ini udaranya sangat cukup. Ini dilihat dari sapinya memang seger-seger. Dan sapi ini
setiap hari dimandikan, yaitu pada saat paginya saja. Nih, kandangnya selalu bersih, sapinya juga bersih. Kebanyakan sapi-sapi ini diambil dari beberapa petani di sekitar kandang sini, dan kadang-kadang juga pergi ke pasar Tuban untuk memilih bibitan. Dan nanti pada saat mengeluarkan sapi ini, menjual sapi ini cerita dari mbahnya tadi. Ini sapi dibeli orang-orang dari luar kabupaten. Kemarin katanya diambil oleh orang Kudus, dan cara membelinya sapi ini memakai sistem timbangan. Untuk sementara harga dipatok dengan berat hidup itu 50.000 per kilonya dulur ya. Itu, dan seperti biasa sapi ini keluarnya katanya 4 sampai 5 bulan keluar. Dulur-dulur peternak sapi dimanapun Anda berada, ini sapi ini kemarin dibeli itu 15 juta. Oh, Depok niki. 2 ekor. Yang satunya ini juga dibeli Niki teng mriki pun pinten berarti? 5 bulan. Juta, dan dirawat di sini kurang lebih 4 sampai 5 bulan ini. Ini sudah nampak gemuk. Teng peken teng pundi niki, dan dengan pola pakan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pakai ongkok dele dan juga bekatul yang lembut. Bekatul lembut itu bagaimana? Bekatul yang lembut itu adalah bekatul yang masih ada sisa-sisa padinya itu banyak itu loh. Jadi halus. Itu proteinnya tinggi sekali dulur. Di peternakannya Mas Heri ini didusi Mbah niki, Mbah. Ini sistem kandangnya memang beda dari yang lain dulur. Paling dangu pinten wulan iki? Dari belakangnya kandang ini sangat kering. Ini karena letak air yang dari kencing sapi itu berada di tengah-tengah. Sapi ini bisa selalu nyaman karena kandangnya kering. Ini kandangnya cekungan atau rembesannya air keluar dari tengah-tengah, lalu berkumpul jadi satu, dan air kencingnya atau bekas mandinya itu untuk mengaliri rumput yang berada di belakang sapi ini. Melihat ke tempat penampungan onggok dele dulur, ini ada banyak banget ini, melimpah ya untuk onggok delenya. Ini onggok dele yang sudah ditumpah dulur ya. Mungkin ini untuk campuran pakan. Dan di area ini onggok dele ada lumayan banyak banget ini dulur. Ini mungkin untuk stok sapi sekitar 100 saja cukup ini untuk beberapa bulan. Ini onggok-onggok dele yang didatangkan dari mungkin dari luar kabupaten, karena pas saya kesini tadi tidak ketemu sama ownernya, Mas Herinya nggak ada di kandang. Lah ini rumput untuk hijauan memang ada di belakang, karena air bekas mandi serta air kencingnya nanti untuk mengaliri rumput odot ya yang berada di belakang kandang sini. Ini sapinya selalu bersih karena tiap pagi
itu selalu dimandikan, dan itu nampak sekali rumput-rumput odot dan kandangnya luas. Mungkin sapi ini bentar lagi banyak yang mau keluar karena sudah nampak dan sudah kelihatan jelas sekali sapi-sapinya ini udah pada gemuk dulur, karena sudah 5 bulan, ada yang 4 bulan. Jadi saatnya untuk keluar kandang atau dijual. Oke, masih di peternakannya Mas Heri ini dulur. Ini sapinya sangat nyaman sekali, sudah tidur, mungkin sudah kenyang. Makan siang tadi sudah diberikan, dan ini adalah rembesan air untuk dialirkan ke rumput, dan ini adalah pembatas kepalanya. Ini hanya dengan paralon yang kecil, tapi ternyata di dalam paralon itu ada besi beton. Ini besi beton sebesar ujung jari, lalu dikasih paralon itu untuk pembatas sapi. Dan ini adalah sekat-sekat sapi. Ini rumput untuk hijauan tanpa harus disiram, karena air dari bekas mandi atau kencing sapi cukup untuk mengalirkan ke rumput-rumput ini. Ini paralon yang berasal dari rembesan untuk mencuci sapi tadi. Nih, untuk disiramkan ke rumput odot di belakang peternakan. Dulur-dulur peternak sapi dimanapun Anda berada, mungkin kandang seperti ini memang mahal dulur, karena memakai pembatas, dan ini adalah stok dedek halusnya tadi. Dedeknya benar-benar halus, dan ini onggok dele yang sudah digiling. Ini tempat untuk membuat racian dedek halus sama onggok dele tadi dulur. Ini dedeknya benar-benar halus. Ini sebenarnya adalah dedek cocok untuk pakan ayam, tapi di sini untuk pakan sapi. Kalau kualitas dedeknya mungkin halus, bagus, mungkin sapi juga enak dan cepat gemuk. Terus yang niki lho, riyen tumbasnya pinten Mbah niki, Mbah? Pinten? 23.50. Mpun pinten wulan teng mriki? Pinten? 6 wulan. 23.50. Sakniki ini bobotnya sekarang sekisaran 600-an. Sing niki, Mbah? Pinten? 19. Sami niki 6 wulan. Berarti kandang niki nembe kalih tahun, Mbah. Kalih tahun. Nate full, Mbah, isine dereng.
niki kan kapasitasnya kan 200-an nggih. 100-an. 100. Dereng nate full nggih. Oh. Oke, ngomong-ngomong bersama sang perawat kandangnya Mas Heri ini bisa berbagi pengalaman ini. Ini mbahnya bilang sapi ini kemarin-kemarin makannya hanya dengan dedak halus sama onggok dele yang dicampur molasses atau tetes tebu serta garam. Mungkin dari petani atau peternak yang lain mungkin untuk jadi bahan pertimbangan untuk sama-sama belajar, karena cara memberi pakan sapi dari masing-masing peternak itu pasti berbeda-beda pola pakannya dan cara pemberiannya. Di sini kandangnya Mas Heri ini hanya dengan onggok dele sama dedak halus, tapi sapi ini bisa cepat gemuk. Tergantung dari cara memilih bibit, dulur. Kalau bibit masuk itu terlalu mahal, mungkin keluarnya nanti juga bisa memakan waktu lama baru bisa ada untungnya. Tapi kalau masuknya dengan harga ringan, dengan harga murah, mungkin nantinya bisa cepat untung, mungkin 2 bulan sampai 3 bulan ada untungnya. Itu tergantung dari cara memilih bibit sapi. Sapinya sehat, kakinya bagus, dan sapinya mau makan, rakus makan, mungkin itu yang paling utama. Beli sapi mahal-mahal tapi nyampe kandangnya tidak mau makan, apa jadinya? Jadi beli sapi jelek nggak apa-apa, yang penting kakinya besar, kakinya istilahnya kuat-kuat, makannya rakus, mungkin hanya 2 sampai 3 bulan sapi ini akan bisa keluar kandang atau bisa menghasilkan uang. Itu tergantung dari memilih bibit, dulur. Masalah pakan mungkin dari peternak yang lain mungkin ada perbedaan, itu di sini bisa jadi bahan pertimbangan. Dan cerita dari Mbak E tadi, kalau sapi pola pakan tidak pakai comboran, ini kan pola pakan kering. Ini mungkin kadar lemaknya sedikit, dan sapi ini apa istilahnya, atos, istilah Jawane atos dagingnya, jadi tidak mudah untuk turun berat badannya. Beda sama sapi yang dikasih ampas tahu, mungkin telat 1 hari aja turunnya beberapa kilo. Nah ini kalau pakannya kering, mungkin turunnya juga tidak terlalu banyak. Untuk itu dulur-dulur, ini sekali lagi bisa jadi bahan pertimbangan bagi para pemula dan para peternak untuk menggemukkan sapinya. Untuk itu dulur-dulur, mudah-mudahan Anda selalu betah di channelnya Dadang Abdi Karya ini, dan jangan lupa di share dan di like serta di komen ya, agar Dadang selalu giat untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan mudah-mudahan dari Anda semua tidak pengen ketinggalan berita berikutnya dari Dadang. Maka dari itu share, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan manfaat yang sedikit tadi bisa memberikan suatu pengalaman tersendiri, suatu bahan pertimbangan untuk meraih kesuksesan bareng dengan Dadang Abdi Karya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.